Halo semuanya, selamat datang di pembahasan dongeng. Kali ini aku akan kasih tahu banyak hal mengenai dongeng. Yuk langsung aja kita simak videonya. Apa sih itu dongeng? Dongeng merupakan bentuk cerita tradisional atau cerita yang disampaikan secara turun-temurun dari nenek moyang. Dongeng umumnya bercerita tentang kehidupan zaman dahulu yang berisi pesan atau amanat. Dongeng memiliki cerita yang sangat sederhana. Tokoh yang terdapat dalam dongeng bisa saja manusia, hewan, tumbuhan, dan lain-lain. Ada 4 unsur dalam dongeng. Yang pertama, tokoh. Tokoh merupakan para pelaku yang ada di dalam dongeng. Yang kedua ada latar. Latar merupakan tempat, waktu, suasana dalam dongeng. Yang ketiga ada alur. Alur merupakan rangkaian peristiwa yang ada di dalam dongeng. Yang keempat ada pesan atau amanat. Pesan atau amanat merupakan pesan yang ingin disampaikan oleh penulis kepada pembaca. Terdapat 3 karakter tokoh dalam dongeng. Yang pertama ada protagonis. Protagonis merupakan tokoh yang memiliki watak baik. Yang kedua ada antagonis. Antagonis merupakan tokoh yang memiliki watak jahat atau buruk. Yang ketiga ada tritagonis. Tritagonis merupakan tokoh yang menjadi penengah antara tokoh protagonis dan antagonis. Ada 5 jenis dongeng. Yang pertama, jenis dongeng fabel. Dongeng fabel merupakan dongeng yang menceritakan tentang kehidupan seperti manusia. Misalnya, tumbuhan dan hewan memiliki perilaku yang sama seperti manusia. Yang kedua ada jenis dongeng legenda. Jenis dongeng legenda ini merupakan jenis dongeng yang menceritakan tentang rakyat zaman dahulu atau asal-usul suatu tempat. Yang ketiga ada jenis dongeng mite. Jenis dongeng ini menceritakan tentang tokoh gaib seperti dewa, peri, bahkan hantu, dan lain-lain. Yang keempat ada sage. Sage merupakan jenis dongeng yang menceritakan tentang kehebatan pahlawan-pahlawan. Yang kelima ada parabel. Jenis dongeng ini memiliki nilai-nilai pendidikan. Selanjutnya, aku akan membacakan sebuah contoh dongeng yang berjudul Burung Hantu dan Belalang. Di sebuah hutan terdapat sebuah pohon tua yang di dalamnya hidup burung hantu pemarah dan juga galak. Apalagi jika ada yang mengganggunya tidur di siang hari. Saat malam hari, burung hantu akan terbangun dan mencari serangga, katak, tikus, dan juga kumang untuk dimakan. Di suatu sore hari di musim panas, burung hantu sedang tidur terlelap, lalu tiba-tiba terdengar suara nyanyian yang ternyata belalang yang sedang bernyanyi. Burung hantu terganggu akan hal itu dan meminta belalang untuk pergi dari sana. "Hei, pergi dari sini kau belalang. Apa kamu tak punya sopan santun mengganggu orang yang sedang tidur?" Namun, belalang menjawab hal itu dengan nada kasar, bahwa ia juga memiliki hak atas pohon tersebut. Bahkan, ia sengaja bernyanyi dengan suara yang lebih keras. Burung hantu menyadari bahwa berdebat pun tak ada gunanya. Karena pada siang hari matanya masih rabun, sehingga ia tidak bisa melihat dan memberi hukuman kepada belalang tersebut. Akhirnya, burung hantu berpikir mengenai cara untuk menghukum sang belalang. Kemudian, burung hantu tersebut menemukan caranya. Saat itu juga, ia menengokkan kepalanya ke lubang dan berkata dengan sangat ramah, "Hei belalang, aku terus terbangun karena mendengar suaramu. Tahu tidak, aku memiliki anggur di sini. Jika kamu mau, kemarilah. Dengan memakan anggur ini, suaramu yang bagus itu akan seperti Apollo, karena ini kiriman dari Olympus."
Mendengar hal tersebut, akhirnya sang belalang terbawa hanyut oleh rayuan dan pujian burung hantu. Dengan segera, ia melompat ke sarang tersebut. Karena belalang masuk ke dalam sarang burung hantu, maka burung hantu dapat melihat belalang dengan matanya. Maka, seketika belalang langsung diterkam serta dimakan oleh burung hantu. Dari hal tersebut, kita mendapatkan kesimpulan yang berarti kita tidak boleh mengganggu orang lain jika tidak ingin mendapatkan malapetaka. Terima kasih sudah mendengarkan dan menyimak materi mengenai dongeng kali ini. Sampai jumpa.